Sementara itu, calon Bupati Karangasem nomor urut 1 yang diusung PDI Perjuangan, Wayan Sudirte, menyambangi penderita lumpuh di Kecamatan Abang. Dalam kunjungannya, Wayan Sudirte menyampaikan rasa prihatin dan berjanji memberikan perhatian lebih jika berhasil terpilih menjadi Bupati pada Pilkada 9 Desember nanti. Coba. Calon Bupati Karangasem yang berpasangan dengan Made Sumiati atau dikenal paket SMS kembali mengadakan kunjungan sosial ke rumah warga kurang mampu. Pada kunjungannya kali ini, Sudirte memfokuskan perhatian pada warga penderita lumpuh di sejumlah desa di Kecamatan Abang. Dengan Pogot 60 tahun, warga Banjar Blimbing, Desa Pitpit, dikunjungi pertama kalinya. Sudirte merasa prihatin dengan kondisi Nengah Pogot karena usia senjanya harus dilalui dalam kondisi lumpuh. Usai dari kediaman Nengah Pogot, Sudirte bersama rombongan melanjutkan kunjungan ke kediaman Made Bocok di Banjar Pitpit Kaler Dauh Margi, Desa Natarsari. Made Bocok merupakan perempuan berusia 50 tahun yang menderita lumpuh akibat terjatuh dari atas pohon cengkeh 7 tahun lalu. Untuk kehidupan sehari-hari, Nengah Bocok diurus oleh iparnya. Kunjungan Sudirte dilanjutkan ke kediaman Nyoman Surinawo di Banjar Pitpit Kaler Dauh Margi, Desa Natarsari. Di sini rasa kemanusiaan Sudirte kembali diuji. Setelah melihat penderitaan Nyoman Surinawo 45 tahun, penderita lumpuh akibat terjatuh dari atas pohon 9 tahun lalu. Sudirte minta Nyoman Surinawo untuk tegar menghadapi cobaan hidup. Usai mengunjungi Nyoman Surinawo, Wayan Sudirte mendatangi kediaman Niluh Murniasih di Banjar Blimbing, Desa Pitpit. Niluh Murniasih merupakan bocah 9 tahun, anak pertama pasangan Wayan Mertana dan Niluh Mariana. Niluh Murniasih menderita lumpuh sejak usia 6 tahun setelah menderita demam. Niluh Murniasih hanya bisa pasrah di pangkuan orang tuanya tanpa bisa bermain seperti anak-anak seusianya. Ketut Eka Sana, warga Banjar Abang Kaler, Dulun Sampeh, merupakan penderita lumpuh berikutnya yang dikunjungi Sudirte. Eka Sana, usia 19 tahun, menderita lumpuh sejak usia 7 tahun sehingga masa depannya terenggut. Setelah itu, Sudirte melanjutkan kunjungan ke Banjar Abang Kaler, Desa Abang, untuk menyambangi kediaman Nyoman Putu, penderita lumpuh berusia 18 tahun. Nyoman Putu, anak ketiga pasangan Inenga Sude dan Wayan Sudi, menderita lumpuh sejak lahir. Nyoman Putu dirawat oleh kedua orang tuanya dibantu saudaranya. Jika Sudirte Sumiati nanti terpilih sebagai bupati, wakil bupati, pastilah orang-orang cacat seperti ini. Pasti orang-orang cacat seperti ini kita pastikan akan dapat perhatian. Tokoh masyarakat Abang, Inyoman Arya, berterima kasih terhadap perhatian yang diberikan calon Bupati Wayan Sudirte sehingga mereka menjadi memiliki harapan hidup lebih besar. Dirinya berharap program-program unggulan paket SMS bisa diwujudkan jika terpilih pada Pilkada 9 Desember nanti. Mudah-mudahan ke depannya Pak Wayan bisa memenangkan perhelatan di 9 Desember nanti dan mudah-mudahan semua programnya bisa berjalan dengan baik. Selain mengunjungi warga penderita lumpuh, pada hari yang sama paket SMS yakni Paslon Sudirte Made Sumiati juga menggelar pengobatan gratis di 3 tempat, yakni Desa Tulamben, Desa Nawakerti, dan Desa Tista Tengah. Pengobatan tersebut diserbu ratusan warga yang rata-rata mengeluhkan sakit kepala, sesak nafas, rematik, batuk, hingga sakit pinggang. Paket SMS juga memberikan bantuan air bersih bagi warga yang kesulitan air. Pujiantini dan Krisna